Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Lestari. Kami dari kelompok pertama yang akan membawakan materi asam, basa, dan garam. Untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama Saudari Nur Faradila dengan NIM B1A119301. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu mengenai asam. Asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen H+ ketika dilarutkan dalam air. Benda yang bersifat asam banyak ditemukan pada makanan dan minuman misalnya jeruk, tomat, lemon. Asam didefinisikan juga sebagai donor ion hidrogen. Adapun pengertian asam menurut Arrhenius, yaitu asam adalah suatu zat yang meningkatkan konsentrasi ion hidronium H2O ketika dilarutkan dalam air. Asam ialah senyawa yang dalam larutannya dapat menghasilkan ion H+. Selanjutnya adalah menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah pemberi proton kepada basa. Asam dan basa bersangkutan sebagai pasangan asam-basa konjugat. Bronsted dan Lowry secara terpisah mengemukakan definisi ini yang mencakup zat-zat yang terlarut dalam air, tidak seperti pada definisi Arrhenius. Selanjutnya adalah menurut Lewis. Asam adalah penerima pasangan elektron dari basa. Definisi yang dikemukakan Gilbert and Lewis ini dapat mencakup asam yang tak mengandung hidrogen atau proton yang dapat dipindahkan, seperti besi 3 klorida. Definisi Lewis dapat pula dijelaskan dengan teori orbital molekul. Selanjutnya adalah slide selanjutnya. Selanjutnya adalah penggolongan asam. Yang pertama adalah asam kuat. Asam kuat adalah asam yang berionisasi dengan cepat dan terutama melepaskan sejumlah besar ion H+ dalam larutan. Contohnya adalah HCl. Selanjutnya adalah asam lemah yang mempunyai lebih sedikit kecenderungan untuk menionisasikan ion-ionnya, dan oleh karena itu kurang kuat melepaskan ion H+, misalnya saja adalah H2CO3. Selanjutnya, terdapat beberapa cara untuk mengenali atau menjelaskan suatu asam, yaitu yang pertama, memiliki rasa asam, misalnya tadi pada contoh yang saya sebutkan. Selanjutnya adalah bersifat korosif atau membakar jaringan, membuat kertas lakmus menjadi merah, bereaksi dengan basa membentuk garam dan air, netralisasi, dan memiliki pH kurang dari 7. Terima kasih, itulah tadi paparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nur Faradila Pratiwi. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Saudari Nur Hawani dengan NIM B1A119317. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan beberapa contoh asam kuat serta lemah. Jadi, contoh dari asam lemah itu sendiri, yang pertama ada asam asetat, asam sulfit, asam benzoat. Kemudian selanjutnya dapat dilihat pada slide. Kemudian dari asam kuat itu terdapat asam klorida, asam nitrat, dan asam sulfat. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya tentang basa. Jadi basa ini merupakan akseptor ion hidrogen. Kemudian basa yang dapat larut dalam air disebut alkali. Jadi alkali yang berdisosiasi di dalam air untuk memberikan ion hidroksida OH-. Nah, ion hidroksida kemudian dapat menerima ion hidrogen untuk membentuk air.
Kemudian terdapat beberapa definisi dari basa itu sendiri menurut beberapa ahli. Yang pertama itu dari Arrhenius, di mana menurut Arrhenius ini basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida, sehingga dapat menghasilkan konsentrasi ion hidroksida. Yang kedua ada dari Bronsted-Lowry, basa adalah zat yang menerima proton atau H+ dari zat lain, akseptor proton. Suatu zat jika mempunyai pasangan elektron bebas yang dapat berikatan dengan atom H. Kemudian yang ketiga ada dari Lewis, dikatakan bahwa suatu zat tergolong basa jika dapat memberi pasangan elektron. Nah, bisa dilihat dari contoh reaksinya pada slide. Next. Berikutnya ada penggolongan basa. Yang pertama ada basa kuat, di mana natrium hidroksida akan berdisosiasi sempurna dalam larutan dan merupakan basa kuat. Nah, basa kuat lainnya adalah kalium hidroksida atau KOH, magnesium hidroksida, dan kalsium hidroksida. Kemudian yang kedua ada basa lemah, di mana amonia hanya berdisosiasi sebagian dalam larutan dan merupakan basa lemah. Beberapa senyawa dapat bersifat sebagai asam dan basa. Senyawa ini disebut amphoter. Contohnya itu adalah ion bikarbonat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan materi dari Saudari Nurhawani. Selanjutnya, pemateri ketiga, yaitu Saudari Elsa Melia Pratiwi dengan NIM B1A119313. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi yaitu beberapa cara lain yang dapat digunakan untuk mengenali atau menjelaskan suatu bahasa. 1. Memiliki rasa sedikit pahit atau rasa logam. 2. Bersifat korosif, membakar jaringan. 3. Bereaksi dengan asam membentuk garam dan air. 4. Memiliki pH lebih dari 7. Adapun beberapa contoh bahasa beserta reaksinya bisa dilihat dari slide, seperti rumus bahasa NaOH, natrium hidroksida, reaksi ditambah berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Elsa Melia Pratiwi atas paparan materinya. Selanjutnya pemateri terakhir yaitu Saudari Aisyah Nurhafsari dengan NIM B1A119315. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi terakhir yang mengenai garam. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu garam. Nah, garam itu adalah produk lain di luar air yang terbentuk ketika sebuah asam bereaksi dengan sebuah basa. Jadi ada contohnya itu ketika asam klorida dan natrium hidroksida bereaksi. Produknya adalah garam, natrium klorida, dan air. Nah, ada contohnya yaitu HCl atau asam klorida yang bereaksi dengan natrium hidroksida sehingga menghasilkan NaCl atau garam dan H2O atau air. Ada juga dalam garam ini ada juga yang namanya hidrolisis garam, yaitu hidrolisis itu adalah terurainya garam dan dalam air yang menghasilkan asam atau basa. Ada beberapa dalam hidrolisis ini, yaitu garam yang terbentuk dari reaksi asam kuat dan basa, misalnya NaCl.
dan K2SO4. Yang kedua yaitu garam yang terbentuk dari reaksi asam lemah dan basa kuat, misalnya CH3COOK dan NaCN. Yang ketiga, garam yang terbentuk dari reaksi asam kuat dan dengan basa lemah, misalnya NH4Cl dan AgNO3. Yang keempat yaitu garam yang terbentuk dari reaksi asam lemah dan basa lemah, misalnya CH3COONH4 dan Al2S3. Jadi yang pertama itu garam yang terbentuk dari reaksi asam kuat dan dengan basa kuat, yaitu garam dari bila dilarutkan ke dalam garam dari asam kuat dan basa kuat itu bila dilarutkan ke dalam air menunjukkan reaksi netral karena baik kation maupun anionnya seimbang. Untuk garam dari asam lemah dan basa kuat ini bila dilarutkan dalam air menghasilkan larutan yang bereaksi basa. Sebab anion bergabung dengan ion hidrogen membentuk asam lemah yang sangat sedikit berdisosiasi bila kita lihat dari sebuah kesetimbangan. Yang ketiga yaitu garam yang terbentuk dari reaksi asam kuat dan basa lemah. Nah, ini bila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan sifat reaksi asam. Yang keempat yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah bila dilarutkan ke dalam air mengalami hidrolisis yang agak kompleks. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baiklah, itulah paparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami buka sesi pertanyaan dengan rules menggunakan fitur raise hand. Dan juga sesi pertama kita buka, setiap kelompok bertanya satu orang, dan kita akan buka sesi kedua jika waktu masih ada. Saya kembalikan kepada diskusi.